Percayakah Anda bahwa seseorang bisa turun berat badan hampir 30 kg di usia senja tanpa olahraga berat dan tanpa rasa lapar? Kedengarannya mustahil, ya? Seperti sekadar trik iklan belaka. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa rahasia ini sudah tertulis sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu? Hari ini, kita akan mengulas kisah luar biasa seorang wanita berusia 70 tahun yang berhasil memangkas bobot tubuhnya tepat 28 kg. Rahasianya bukan terletak pada obat-obatan mahal masa kini, melainkan pada resep kuno dari tabib besar Ibnu Sina, atau yang dikenal di dunia barat sebagai Avicenna, dengan memanfaatkan satu jenis akar ajaib yang luar biasa. Di video ini, Anda akan mendapatkan resep tepat yang mampu melunturkan lemak yang sudah bertahun-tahun menumpuk di tubuh. Saya berjanji, informasi ini akan mengubah total pandangan Anda tentang usia dan kesehatan. Anda akan memahami mengapa semua diet yang Anda jalani sebelumnya tidak membuahkan hasil. Siap mengetahui kebenaran yang sering ditutupi oleh para ahli gizi modern? Simak terus video ini. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar sekarang juga. Menurut Anda, mungkinkah menurunkan berat badan setelah usia 60 tahun? Atau itu hanyalah mitos? Untuk memahami bagaimana keajaiban ini terjadi, mari kita menengok sejarah sejenak. Ibnu Sina adalah dokter dan filsuf terbesar dari dunia timur di abad pertengahan. Karya monumentalnya, Al-Qanun fi al-Tibb, menjadi buku suci kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Ibnu Sina tidak hanya mengobati gejala. Beliau memandang tubuh manusia sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Dasar pengobatannya berfokus pada keseimbangan cairan dan sifat dasar tubuh. Beliau membagi kondisi manusia ke dalam 4 sifat, panas, dingin, lembab, dan kering. Yang paling menarik adalah Ibnu Sina menganggap kelebihan berat badan sebagai penyakit akibat kondisi tubuh yang terlalu dingin dan lembab. Beliau menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, api pencernaan di dalam tubuh mulai meredup. Akibatnya makanan tidak lagi tercerna dengan sempurna dan berubah menjadi lendir dingin yang kental, yang kemudian menumpuk di pinggang dan pinggul. Prinsip kuno inilah yang membantu tokoh kita tadi mengubah hidupnya secara total dan terbebas dari beban berat badan yang menyiksa. Mari kita mulai dengan meluruskan satu mitos yang paling sering kita dengar. Banyak orang mengira bahwa setelah memasuki usia 50 atau 60 tahun, kenaikan berat badan adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Kita sering diberitahu bahwa hormon berubah, metabolisme melambat drastis, dan tidak ada yang bisa kita lakukan soal itu. Anda pasti sering mendengar ucapan, "Ya, sudah faktor usia, terima saja dan beli baju ukuran lebih besar." Tapi, apa benar begitu? Bahkan dokter di klinik pun seringkali hanya memaklumi saat pasien di usia senja mengeluh soal berat badan. Mereka bilang itu hal yang lumrah karena umur. Bayangkan situasi yang dialami ribuan wanita. Mereka mencoba disiplin dan mulai diet ketat. Hanya makan daun selada, minum air putih, dan menghitung setiap kalori dengan sangat teliti. Lalu apa hasilnya? Badan terasa lemas, kepala pusing, tapi jarum timbangan tetap saja tidak bergerak. Kalaupun turun 1 atau 2 kilo, beratnya akan kembali lagi dengan cepat begitu dietnya selesai. Mengapa ini terjadi? Karena di usia matang, tubuh menganggap pola makan yang sangat irit itu sebagai ancaman serius bagi nyawa. Akhirnya, tubuh malah panik dan menyimpan setiap remah makanan menjadi lemak membandel di bagian perut dan paha. Sosok yang kita bahas hari ini juga pernah terjebak dalam siklus diet yang menyiksa. Di usia 70 tahun, ia merasa fisiknya jauh lebih tua dari umur sebenarnya. Berat badannya bahkan sudah menembus angka 100 kg. Jangankan beraktivitas, naik tangga ke lantai 2 saja rasanya sangat berat. Lututnya terus-menerus nyeri dan punggungnya seakan remuk karena menopang beban tubuh yang berlebih. Ia sudah mencoba puluhan diet kekinian yang populer di televisi maupun saran dari teman-temannya. Namun, hasilnya selalu nihil. Kesehatan dan suasana hatinya justru semakin memburuk setiap kali ia mencoba metode baru. Yang paling menakutkan adalah fakta bahwa cara-cara diet konvensional justru membuatnya merasa sangat lemah. Anggapan bahwa makan lebih sedikit akan membuat tubuh lebih sehat ternyata sama sekali tidak berlaku baginya. Baginya, mengurangi makan hanya berarti kehilangan energi untuk sekadar bertahan hidup. Ia hampir menyerah. Hingga suatu hari ia menemukan terjemahan naskah kuno karya Ibnu Sina. Apa yang ia baca di sana sangat mengejutkan dan bertolak belakang dengan semua tips kesehatan di majalah modern saat ini.
Ia pun akhirnya menyadari bahwa musuh utamanya bukanlah makanan. Masalah sebenarnya adalah hawa dingin dari dalam yang telah membelenggu tubuh rentanya. Pemahaman ini menjadi sebuah pencerahan besar yang mengubah hidupnya. Mari kita bedah konsep luar biasa dari Ibnu Sina atau yang dikenal sebagai Avicenna. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah tungku kayu bakar. Perut dan sistem pencernaan Anda adalah tungku itu sendiri. Saat kita masih muda, api di dalam tungku ini berkobar sangat panas. Apapun yang Anda masukkan, baik itu daging berlemak atau kue yang manis, semuanya terbakar habis dan berubah menjadi energi murni. Namun, seiring bertambahnya usia, sang tabib besar asal Persia ini menjelaskan bahwa panas dalam kita perlahan mulai meredup. Apinya melemah, hanya tinggal bara kecil yang redup. Bayangkan jika di usia 70 tahun, Anda memasukkan makanan berat atau sayuran mentah yang bersifat dingin ke dalam tungku ini. Kayu-kayunya tidak akan terbakar. Makanan itu justru hanya akan menumpuk, membusuk, dan mengeluarkan asap. Inilah yang menyebabkan perut kembung, rasa begah, dan tubuh terasa cepat lelah. Menurut teori Ibnu Sina, sisa makanan yang tidak tercerna ini berubah menjadi lendir dingin. Lendir inilah yang kemudian membentuk lemak membandel di usia tua, yang berfungsi sebagai lapisan pelindung, agar organ dalam tidak kedinginan. Itu sebabnya sekadar mengurangi porsi makan seringkali sia-sia. Jika apinya sudah mati, ranting kecil sekalipun tidak akan membawa manfaat. Kita perlu cara untuk menyalakan kembali api di dalam tubuh ini. Dan disinilah peran dari akar ajaib kita dimulai. Pencarian cara untuk membangkitkan api di dalam diri membawa pahlawan kita pada sebuah penemuan luar biasa. Dalam karya-karyanya, Ibnu Sina menjelaskan bahwa setiap makanan memiliki sifatnya masing-masing. Ada yang menghangatkan dan ada yang mendinginkan. Disinilah letak kekeliruan besar dalam gaya hidup modern. Banyak yang mengira bahwa semua sayuran itu baik untuk menurunkan berat badan. Namun, menurut ilmu pengobatan kuno, anggapan ini adalah kesalahan fatal. Sebagai contoh, mentimun dan tomat memiliki sifat alami yang sangat dingin. Jika seseorang yang sudah lanjut usia, dengan sistem pencernaan yang mulai melemah, mengonsumsi salad mentimun dalam porsi besar, ia justru akan memperparah rasa dingin di dalam tubuhnya. Alih-alih mencerna, lambung justru akan berhenti bekerja, dan perut pun menjadi kembung seperti genderang. Bukannya berat badan turun, yang terjadi malah pembengkakan dan penumpukan cairan. Itulah sebabnya Ibnu Sina sangat menyarankan orang tua untuk menggunakan rempah dan akar-akaran yang bersifat hangat. Namun, akar mana yang harus dipilih? Alam menyediakan begitu banyak pilihan. Ginseng misalnya, memang bersifat menghangatkan. Tapi bagi wanita usia 70 tahun, ginseng bisa jadi terlalu agresif, hingga memicu lonjakan tekanan darah atau sulit tidur. Yang dibutuhkan adalah akar yang bekerja dengan lembut namun pasti. Akar yang tidak sekadar memacu saraf, tetapi mampu meresap jauh ke dalam jaringan tubuh dan benar-benar meluluhkan timbunan lemak lama yang membeku dari dalam. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Jawabannya adalah akar jahe. Ya, Anda tidak salah dengar. Jahe biasa yang bisa Anda temukan di supermarket manapun. Tapi, jangan buru-buru mematikan video ini karena merasa sudah tahu segalanya. Rahasianya bukan terletak pada jahenya saja, melainkan pada cara khusus yang disarankan oleh Ibnu Sina. Banyak orang salah mengira bahwa cukup dengan mengiris jahe segar ke dalam teh, berat badan akan turun secara ajaib. Jika sesederhana itu, tentu semua orang sudah memiliki tubuh yang langsing ideal. Tokoh kita dalam cerita ini menemukan rahasia dari teks kuno, bahwa jahe segar sebenarnya hanya bekerja di permukaan. Jahe segar memang sangat baik untuk meredakan flu dan memicu keringat. Namun, untuk menghancurkan timbunan lemak yang membandel, terutama lemak yang muncul seiring bertambahnya usia, jahe harus diproses dengan cara yang berbeda. Ibnu Sina menjelaskan bahwa untuk menghancurkan lendir dingin di dalam tubuh, kita membutuhkan panas yang kering. Itulah sebabnya, wanita ini mulai beralih menggunakan bubuk jahe kering. Namun, ia tidak menggunakannya secara asal, melainkan dalam sebuah kombinasi rahasia yang sangat kuat, yang mampu memicu proses luar biasa di dalam tubuhnya. Dan benar saja, hasilnya langsung terlihat dalam waktu singkat. Bagaimana sebenarnya cara kerja jahe kering di dalam tubuh di usia senja? Mari kita bayangkan sebuah aliran sungai yang membeku tertutup lapisan es yang tebal. Air di bawahnya nyaris tidak bisa mengalir.
Begitu jugalah sistem limfatik manusia yang seiring bertambahnya usia cenderung menjadi kental dan lamban. Akibatnya, racun dan lemak mulai menumpuk di jaringan tubuh. Namun, saat seseorang mulai mengonsumsi minuman jahe kering berdasarkan resep Ibnu Sina, keajaiban pun terjadi. Ibarat es yang mulai mencair, jahe memiliki kemampuan alami untuk melebarkan pembuluh darah. Ia membuat aliran darah bergerak lebih lancar, menghangatkan setiap sel dalam tubuh. Metabolisme pun mendapatkan sinyal untuk bangun. Tubuh menyadari bahwa api internal telah menyala kembali, sehingga lemak tidak lagi perlu disimpan sebagai cadangan panas. Sel-sel lemak mulai melepaskan simpanannya ke dalam aliran darah untuk diubah menjadi energi kehidupan. Ini adalah proses yang sangat alami dan tidak membuat sistem saraf tertekan. Berbeda dengan obat pelangsing kimia yang membuat jantung berdebar kencang, khasiat jahe yang tepat bekerja layaknya hangatnya matahari pagi, secara bertahap meluruhkan timbunan lemak berlebih dengan penuh kelembutan. Minggu pertama eksperimen ini memberikan hasil yang benar-benar di luar dugaan. Ia meracik ramuannya tepat sesuai petunjuk sang tabib. Resepnya memang sederhana, namun menuntut ketelitian. Ia menggunakan setengah sendok teh bubuk jahe kering berkualitas, lalu menyeduhnya dengan segelas air panas. Tapi bukan air yang baru saja mendidih. Berdasarkan ilmu pengobatan kuno, air yang terlalu panas justru bisa merusak khasiat alami tanaman tersebut. Minuman ini kemudian didiamkan selama tepat 15 menit dalam wadah yang tertutup rapat. Namun, ada satu bahan rahasia dalam resep ini yang jarang diketahui orang modern. Agar rasa pedas jahe tidak mengiritasi lambung dan nutrisinya terserap lebih baik, Ibnu Sina menyarankan untuk menambahkan beberapa tetes minyak samin atau minyak jintan hitam berkualitas. Hal ini mematahkan mitos modern yang menyebutkan bahwa kita harus menghindari lemak jika ingin menurunkan berat badan. Justru sebaliknya. Lemak sehat dalam minuman ini berfungsi sebagai kendaraan. Lemak membantu zat aktif jahe meresap dengan lembut ke dinding usus, sehingga ia bisa mulai bekerja secara maksimal tanpa menimbulkan rasa perih sedikit pun. Lalu, apa sebenarnya fungsi minyak dalam ramuan ini? Mari kita gunakan perumpamaan sederhana agar lebih mudah dipahami. Bayangkan tangan Anda terkena getah pohon yang sangat lengket. Jika Anda mencoba mencucinya hanya dengan air, baik air dingin maupun air panas, getah itu tidak akan hilang. Malah, getahnya akan semakin melebar dan kian lengket. Namun, jika Anda meneteskan sedikit minyak goreng saja ke tangan, getah itu akan melunak dan larut dengan cepat. Setelah itu, Anda bisa membilasnya dengan sabun tanpa kesulitan sedikit pun. Hal yang sama terjadi di dalam tubuh kita. Lemak membandel yang sudah lama menumpuk itu ibarat getah yang lengket tadi. Zat aktif dalam jahe bekerja paling efektif dan terserap maksimal saat dilarutkan dalam lemak. Dengan menambahkan setetes minyak ke dalam seduhan jahenya, wanita ini menciptakan pelarut alami yang sempurna untuk meluruhkan cadangan lemak di tubuhnya. Selain itu, minyak juga berfungsi melindungi lambung agar tidak teriritasi oleh rasa pedas atau asam yang kuat. Wanita ini meminum ramuan berwarna keemasan ini tepat 30 menit sebelum sarapan dan 30 menit sebelum makan siang. Ia sengaja tidak meminumnya di malam hari, karena efek hangat atau energi api yang kuat dari ramuan ini bisa membuat tubuh tetap terjaga dan mengganggu kenyamanan tidur. Dan hasilnya, hanya dalam 7 hari, ia mulai merasakan perubahan yang luar biasa pada bentuk tubuhnya. Memasuki akhir minggu kedua, terjadilah perubahan yang sering disebut para dokter sebagai proses pembuangan cairan berlebih. Tapi ingat, ini bukan sekadar dehidrasi biasa. Akibat pola makan yang kurang sehat dan kondisi jantung yang melemah, tubuh wanita ini telah menimbun cairan di dalam jaringan tubuhnya selama bertahun-tahun. Setiap sore, kakinya membengkak hebat, hingga ia kesulitan melepas sepatu. Bahkan, cincin-cincin di jarinya pun terasa sangat sesak dan menekan kulit. Disinilah jahe kering bekerja, berperan sebagai diuretik alami yang lembut, namun sangat efektif. Jahe ini merangsang ginjal untuk bekerja lebih aktif, membuang tumpukan cairan limfa yang mengendap. Bayangkan rasanya seperti Anda akhirnya melepas jaket tebal yang sangat berat dan basah kuyup setelah kehujanan. Sensasi ringan itulah yang dirasakan oleh wanita ini. Hanya dalam 2 minggu pertama, berat badannya turun hampir 5 kilogram. Memang, sebagian besar yang hilang adalah sisa air toksik, namun ukuran tubuhnya mengecil secara nyata.
Kini, napasnya menjadi jauh lebih lega. Sesak napas yang biasanya menyiksa, bahkan saat berjalan santai di jalanan rata, kini sudah menghilang. Dan yang paling luar biasa, ia tidak merasa lelah sedikit pun. Sebaliknya, energi yang sudah lama hilang, kini mulai bangkit kembali dalam dirinya. Perubahan energinya benar-benar luar biasa. Di usianya yang sudah 70 tahun, tiba-tiba ia merasa tidak ingin lagi hanya berdiam diri di sofa sambil menonton TV sepanjang hari. Ia ingin keluar rumah. Awalnya hanya jalan santai di sekitar rumah, namun lama-kelamaan ia mulai rutin berjalan hingga ke taman terdekat. Akar ajaib ini ternyata tidak hanya berfungsi sebagai pembakar lemak. Menurut ajaran Ibnu Sina, akar ini mampu memulihkan aliran energi vital melalui meridian tubuh dengan sempurna. Di sini kita seringkali terjebak dalam mitos yang salah. Banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan energi, mereka harus minum kopi berliter-liter atau minuman berenergi. Namun, kafein hanya memberikan lonjakan singkat yang kemudian diikuti oleh rasa lelah yang hebat dan kelelahan saraf. Jahe bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Ia memberikan rasa hangat yang menenangkan dan pasokan energi yang stabil sepanjang hari. Wanita ini seolah-olah baru saja mengisi ulang baterai dalam dirinya. Ia bahkan mulai melakukan senam pagi ringan, sesuatu yang sudah 30 tahun tidak pernah ia lakukan. Tubuhnya seakan meminta untuk terus bergerak, karena api dalam dirinya menuntut untuk tetap aktif. Bulan kedua gaya hidup barunya telah tiba, dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Proses penurunan berat badan mulai membakar cadangan lemak yang paling lama dan membandel. Pakaiannya pun mulai terasa sangat longgar. Roknya melonggar di pinggang, dan baju-bajunya menggantung layaknya pada gantungan pakaian. Kehilangan 28 kg merupakan tantangan besar bagi elastisitas kulit, apalagi di usia 70 tahun. Umumnya, penurunan berat badan yang drastis di usia lanjut seringkali membuat kulit kendur dan wajah tampak kuyu, sehingga seseorang terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Namun, disinilah resep warisan Ibnu Sina menunjukkan keajaibannya. Jahe sangat kaya akan antioksidan dan zat yang merangsang produksi kolagen alami tubuh. Dengan melancarkan sirkulasi darah hingga ke pembuluh kapiler terkecil, jahe menyalurkan nutrisi langsung ke sel-sel kulit. Tokoh kita menyadari bahwa wajahnya mulai tampak merona segar. Kerutan halus memudar, dan kulit di lengan serta perutnya secara ajaib ikut mengencang seiring berkurangnya berat badan. Dia tidak terlihat lesu ataupun kurus kering. Sebaliknya dia tampak jauh lebih segar, bugar, dan terlihat jauh lebih muda. Kunci utama dari perubahan ini adalah transformasi total pada sistem pencernaannya. Sembelit kronis merupakan masalah tersembunyi yang sangat menyiksa bagi jutaan orang lanjut usia. Meski jarang dibicarakan secara terbuka, buang air besar yang tidak teratur sebenarnya meracuni tubuh dari dalam. Racun yang mengendap akan terserap kembali ke dalam darah, memicu sakit kepala, gangguan tidur, dan rasa begah yang tak kunjung hilang. Resep sederhana berupa jahe bubuk dan setetes minyak ternyata mampu menuntaskan masalah ini selamanya. Jahe bekerja merangsang gerak peristaltik usus, memicu otot-otot perut yang tadinya lamban agar kembali bekerja secara harmonis. Bayangkan sebuah pipa air tua yang tersumbat kotoran dan karat, sehingga air hampir tidak bisa mengalir. Nah, akar ajaib ini bekerja layaknya cairan pembersih saluran yang kuat namun tetap aman. Setelah saluran tersebut bersih, seluruh sistem dalam tubuh pun kembali berfungsi normal. Makanan mulai terserap dengan cepat dan efisien. Tidak ada lagi rasa kembung atau tidak nyaman setiap kali selesai makan. Perutnya yang dulu keras dan kencang seperti drum, kini berubah menjadi lembut, rileks, dan tampak lebih rata. Namun, perjalanan menuju tubuh yang lebih sehat ini tak selamanya mulus. Tokoh kita harus berhadapan dengan hambatan psikologis yang cukup berat. Masyarakat seringkali memiliki pandangan kaku tentang bagaimana wanita lanjut usia seharusnya bersikap. Banyak yang menganggap di usia senja, mereka cukup di rumah saja, mengurus cucu, atau sekadar mengeluhkan berbagai penyakit. Saat tubuhnya mulai terlihat lebih bugar dan segar, banyak teman bahkan kerabatnya yang merasa cemas, atau mungkin sedikit iri. Mereka mulai bertanya-tanya, "Kamu sakit ya? Buat apa diet di usia begini? Itu bisa bahaya buat jantung." Sudahlah, berhenti saja, nanti malah mencelakai diri sendiri. Kata-kata itu sempat melukai perasaannya dan memicu keraguan.
Namun, ia teringat pesan bijak dari Ibnu Sina yang mengatakan bahwa kesehatan adalah harmoni antara tubuh dan jiwa. Ia pun memutuskan untuk tidak mendengarkan mereka yang sebenarnya juga bermasalah dengan berat badan, namun enggan melakukan perubahan. Ia memilih untuk lebih peka terhadap tubuhnya sendiri, yang kian hari terasa semakin ringan dan bebas dari rasa sakit. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Sekarang, mari kita luruskan mitos soal bahaya jahe. Tentu saja, kuncinya adalah porsi yang pas. Teman-temannya sempat menakut-nakuti, katanya jahe bisa merusak lambung atau membuat tekanan darah melonjak tinggi. Dan memang benar, jika dikonsumsi berlebihan, jahe bisa berakibat buruk. Namun, Ibnu Sina, sang dokter legendaris, pernah berpesan bahwa perbedaan antara obat dan racun hanyalah soal dosisnya. Hanya dengan setengah sendok teh jahe bubuk yang diseduh dengan benar dan ditambah sedikit minyak, ternyata tidak ada efek samping negatif sama sekali. Justru sebaliknya, karena pembuluh darah menjadi lebih lentur dan cairan berlebih dalam tubuh berkurang, tekanan darahnya yang dulu tinggi mulai stabil. Dia pun menyadari bahwa kini ia semakin jarang menyentuh obat hipertensinya. Dokternya pun sampai terkejut saat pemeriksaan rutin. Sang dokter menatap hasil tes darahnya lama sekali, seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kadar gula darahnya kembali normal, dan tingkat kolesterol jahatnya pun turun drastis. Bicara soal gula dan camilan manis, ada satu lagi manfaat luar biasa dari jahe yang mungkin belum banyak diketahui. Rempah ajaib ini ternyata mampu mengubah kebiasaan makan seseorang secara total. Dulu, seperti kebanyakan orang, wanita ini sering mencari kenyamanan lewat roti manis, permen, dan biskuit. Memang, gula adalah cara instan untuk mendapatkan energi dan rasa nyaman, tapi sifatnya hanya semu dan justru merusak tubuh. Namun, begitu metabolisme atau api dalam tubuhnya mulai stabil berkat jahe, tubuhnya berhenti menuntut asupan karbohidrat cepat saji. Jahe bekerja sangat efektif dalam menyeimbangkan kadar gula darah. Hal ini mencegah lonjakan glukosa drastis yang biasanya memicu rasa lapar yang meledak-ledak. Dia mulai menyadari bahwa kini dia bisa berjalan santai melewati etalase toko kue tanpa merasa tergoda sedikit pun. Keinginan untuk makan manis itu hilang begitu saja. Sebagai gantinya, tubuhnya justru menginginkan makanan yang lebih bernutrisi, seperti sepotong daging panggang, ikan, atau seporsi sayuran hangat. Tubuhnya mulai memilih makanan yang benar secara otomatis, karena sekarang sistem di dalamnya mampu menyerap manfaat makanan dengan jauh lebih maksimal. Inilah proses regulasi diri alami, sebuah konsep kesehatan yang sudah sejak lama ditekankan oleh Ibnu Sina dalam karya-karya besarnya. Tepat 6 bulan sudah berlalu sejak ia meneguk cangkir pertama ramuan jahenya. Hari ini adalah momen penimbangan terakhir yang akan selalu ia kenang seumur hidup. Saat ia melangkah ke atas timbangan, jarumnya berhenti di angka yang sudah 30 tahun tidak pernah ia lihat. Turun 28 kilogram. Ini bukan sekadar berat badan yang hilang, melainkan beban usia, penyakit, dan rasa rendah diri yang ikut sirna. Bayangkan 2 ember besar berisi air, masing-masing 14 liter. Beban seberat itulah yang selama ini harus ditopang oleh persendian dan jantungnya setiap hari. Kini, beban itu telah hilang selamanya. Lututnya tak lagi berbunyi atau terasa nyeri di malam hari. Ia merombak total isi lemarinya, membeli gaun-gaun indah yang dulu hanya berani ia impikan. Namun, perubahan yang paling bermakna terlihat dari sorot matanya. Kini ada binar keceriaan dan rasa percaya diri yang kembali terpancar. Ia akhirnya menyadari bahwa usia hanyalah angka, bukanlah sebuah vonis untuk hidup dalam kesakitan dan kegemukan. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana cara mulai mempraktikkan metode ini sekarang juga? Caranya sangat sederhana. Ibnu Sina telah meninggalkan panduan yang sangat jelas bagi kita. Mulailah dengan sangat perlahan. Jangan terburu-buru membuat seduhan yang terlalu pekat. Belilah bubuk jahe kering berkualitas tinggi yang murni tanpa bahan tambahan. Di hari pertama, ambil sedikit saja. Cukup seujung pisau. Seduh bubuk tersebut dengan air hangat yang nyaman untuk diminum. Tambahkan setetes minyak rami atau minyak samin. Minumlah sedikit demi sedikit secara perlahan, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Rasakan sensasi yang muncul.
Anda seharusnya merasakan kehangatan yang lembut dan nyaman menjalar di area perut. Jika tubuh merespons dengan baik, tingkatkan jumlah bubuknya secara bertahap selama beberapa minggu hingga mencapai setengah sendok teh. Jadikan ini sebagai ritual pagi Anda. Bayangkan setiap pagi Anda sedang menyalakan kembali api kehidupan di dalam tubuh Anda. Langkah sederhana ini hanya membutuhkan waktu 5 menit sehari, namun manfaatnya akan sangat luar biasa bagi kesehatan seluruh tubuh Anda. Agar metode Ibnu Sina ini bekerja maksimal, ada satu perubahan kecil namun krusial yang dilakukan pahlawan kita dalam rutinitas malamnya. Ingat tidak saat kita membahas tentang lendir dingin yang memicu lemak? Menurut Ibnu Sina, suhu dingin justru paling banyak menumpuk di tubuh saat kita tidur dan tidak bergerak. Itulah sebabnya, makan malam haruslah bersifat menghangatkan. Hindari makan salad dingin dari kulkas atau minum susu dingin sebelum tidur. Pahlawan kita ini selalu makan 3 jam sebelum terlelap. Menunya sederhana, protein hangat dan sayuran yang sudah dimasak. Misalnya sepotong ayam panggang dengan tumisan labu siam atau wortel. Supaya khasiatnya makin kuat, dia menambahkan sedikit lada hitam atau kunyit ke dalam makanannya. Cara ini terbukti efektif menjaga suhu sistem pencernaan tetap hangat hingga pagi hari tanpa membebani lambung. Hasilnya, proses pembakaran lemak terus bekerja setiap menit, bahkan saat dia sedang tidur nyenyak. Dan bagian yang paling menakjubkan dari kisah ini adalah, berat badan yang hilang tersebut tidak pernah kembali lagi. Kebanyakan diet saat ini bekerja seperti efek yoyo. Anda turun berat badan dengan cepat, lalu naik kembali dalam sekejap, bahkan seringkali lebih berat dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena sistem metabolisme dasar Anda masih berantakan. Namun, akar ajaib ini bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak sekadar membakar lemak atau membuang cairan berlebih, melainkan benar-benar menyetel ulang termostat internal tubuh Anda. Bayangkan seperti sistem pengatur suhu di rumah pintar. Jika sensornya sudah diatur dengan benar, suhu ruangan akan selalu terjaga secara otomatis. Begitu pula dengan jahe. Ia menormalkan produksi enzim dan hormon pencernaan, sehingga tubuh mulai bekerja seakurat jam dinding. Tubuh tidak lagi merasa perlu menimbun cadangan lemak untuk kondisi darurat. Cukup dengan rutin menikmati minuman ini setiap pagi untuk menjaga kebugaran, berat badan sang wanita tetap stabil dan ideal, bulan demi bulan. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa kearifan masa lalu menyimpan kekuatan yang luar biasa. Seringkali kita terlalu bergantung pada bahan kimia dan melupakan fakta bahwa alam telah menyediakan obat terbaik bagi tubuh kita. Ibnu Sina memahami rahasia tubuh manusia jauh lebih dalam daripada banyak ilmuwan modern saat ini. Seorang wanita yang berhasil menurunkan berat badan hingga 28 kg di usia 70 tahun telah menjadi inspirasi bagi semua orang di sekitarnya. Ia membuktikan bahwa hidup sehat dan tubuh yang ideal bukanlah sebuah kebetulan atau sekadar anugerah masa muda. Semua itu adalah hasil dari pemahaman kita terhadap alam dan cara kita merawat tubuh sendiri dengan baik. Sekarang saatnya Anda mengambil kendali atas kesehatan Anda. Jangan ragu untuk mencoba resep tradisional yang telah teruji selama berabad-abad. Biarkan jahe yang sederhana namun berkhasiat ini menjadi langkah awal Anda menuju hidup yang lebih ringan, sehat, dan penuh energi, tidak peduli berapapun usia Anda saat ini. Nah, mari kita rangkum transformasi yang luar biasa ini. Berhasil menurunkan berat badan hingga 28 kg di usia 70 tahun adalah sebuah pencapaian luar biasa yang mematahkan semua stigma tentang penuaan. Rahasianya ternyata bukan karena diet ketat yang menyiksa atau olahraga berat, melainkan pemahaman mendalam tentang cara kerja tubuh kita sendiri lewat kearifan ilmuwan besar, Ibnu Sina. Hanya dengan akar jahe kering yang diseduh dengan cara yang tepat dan ditambah sedikit minyak, api pencernaan di dalam tubuh pun kembali menyala. Ritual pagi yang sederhana ini mampu meluruhkan lemak membandel, membuang penumpukan cairan berlebih, meredakan nyeri sendi, dan mengembalikan gairah hidup aktif bagi wanita hebat ini. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa tubuh manusia mampu memulihkan dirinya sendiri di usia berapapun, asalkan kita memberikan asupan alami yang tepat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan berikan like, karena dukungan Anda sangat membantu kami untuk terus menyajikan konten bermanfaat lainnya. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda, resep tradisional atau rempah apa yang biasanya Anda gunakan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh?
Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.